Hai, nama saya Kira. Saya adalah mahasiswa aktif dari Universitas Samratulangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, semester 6. Dan pada hari ini saya izin untuk menjawab beberapa pertanyaan sebagai kandidat Google Student Ambassador tahun 2026. Yang pertama, hal yang paling saya sukai terkait dengan inovasi teknologi dan juga budaya perusahaan dari Google adalah kekuatan ekosistemnya. Sebagai seorang mahasiswa, saya tidak perlu lagi kerepotan atau kesusahan mencari berbagai aplikasi atau website untuk menunjang berbagai kebutuhan perkuliahan, organisasi, ataupun pekerjaan sampingan saya. Karena hampir semua yang saya butuhkan sudah terintegrasi pada satu sistem yang terhubung dan dapat saya akses secara real time, yaitu Google. Misalnya pada Google Workspace hingga Gemini AI, yang saya rasa mereka adalah partner kuliah saya, partner saya untuk berpikir. Dan menjadi Google Student Ambassador adalah cara yang paling terbaik untuk saya bisa menyalurkan semangat dan antusiasme saya untuk membantu berbagai mahasiswa lain untuk merasakan kemudahan yang sama dengan saya. Banyak mahasiswa sebenarnya sudah mengenal produk Google tapi belum mengoptimalkannya dengan baik. Oleh karena itu, dengan pengalaman saya memproduksi dan juga memasarkan produk digital di sosial media saya pribadi, yaitu Kris ID, saya ingin membuat konten yang juga relevan bagi mahasiswa untuk belajar optimalisasi penggunaan Gemini AI sebagai partner kuliah mereka. Saya ingin mendukung produktivitas akademik dan juga aktivitas organisasi mereka. Dan untuk yang kedua, dalam pembuatan kegiatan Tech and Skill yang out of the box, saya terpikirkan untuk membuat My 24-Hour Challenge. Jadi di sini mahasiswa seringkali merasa bahwa 24 jam mereka itu kurang cukup dalam satu hari. Oleh karena itu, dengan kegiatan ini saya bertujuan agar peserta belajar manajemen waktu menggunakan tools Google Calendar. Jadi, peserta akan dibagi secara individu dan mereka akan diberikan tantangan untuk mengatur berbagai jadwal mereka selama 24 jam dalam sehari secara realistis, dan di dalamnya harus ada waktu mereka berkuliah, waktu mereka berorganisasi atau kerja atau melakukan aktivitas produktif lainnya, mereka me time, dan juga waktu istirahat yang tentunya cukup. Dan di sela-sela tersebut, dari host kegiatan tersebut akan memberikan beberapa plot twist. Misalnya kegiatan dadakan, meeting dadakan, yang dimana peserta harus dengan cepat menyesuaikan waktu 24 jam tersebut sesuai dengan kegiatan dadakan tersebut secara real time tentunya. Dan untuk yang ketiga, salah satu pengalaman yang benar-benar menuntut saya berpikir out of the box adalah saat saya mengikuti lomba video edukasi. Tentunya tema di sini yang diangkat cukup serius dan harus berbasis pada data. Oleh karena itu, banyak peserta lain yang kemungkinan besar akan menyajikan video dengan format yang formal. Oleh karena itu, masalahnya saya tahu satu hal tentang diri saya sendiri sebagai penonton. Jika saya sebagai penonton, kalau edukasi hanya berdasarkan data atau penjelasan satu arah, saya sendiri merasa cepat bosan. Oleh karena itu, saya berpikir out of the box di sini. Yang paling tidak biasa adalah saya membungkus kontennya itu dalam bentuk mini semi vlog. Jadi dengan konsep storytelling yang lebih personal dan juga humoris, saya mengemas konten edukasi yang di bagian penutupnya saya tambahkan, daripada saya menaruh logo ataupun kredit pada akhir, saya memberikan koreografi sederhana yang sesuai dengan lagu yang ikonik pada lembaga tersebut dan pesan edukasi yang relevan saat saya sampaikan. Awalnya tentunya saya ragu, takut dianggap nggak serius mengikuti lomba ini, tapi proses berpikir saya waktu itu jelas. Kalau semua orang menyajikan data dengan cara yang sama, maka yang membedakan bukan datanya atau edukasinya, tapi cara kita bungkus itu. Dan yang terakhir, jika saya terpilih sebagai Google Student Ambassador, momen yang paling buat saya bangga dalam 3 bulan pertama adalah ketika saya berhasil membangun konsistensi konten edukasi yang benar dipergunakan oleh mahasiswa. Terima kasih.